Ibu Kelly Mariana lahir di Palembang 5 September 1967. Telah menyelesaikan pendidikan formal di St. John's College Whyalla, South Australia 1988, Universitas Sriwijaya, jurusan Administrasi Negara, FISIP 1992. Namanya sudah tidak asing lagi. Beliau memiliki beragam pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya di Sumatera Selatan. Ibu Kelly Mariana tercatat sebagai anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2008-2013 dan saat ini menjabat sebagai Ketua KPU Sumatera Selatan periode 2018-2023. Dan saudara, inilah Bukan Basa-Basi. Halo, selamat jumpa pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Nah, kali ini dalam Bukan Basa-Basi, saya akan ajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Ibu Kelly Mariana, yakni Ketua KPU Sumatera Selatan. Seperti apa keseharian beliau? Ikuti kami dalam Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Kelly, apa kabarnya? Baik. Saya mau ganggu hari ini? Enggak. Apa kabar? Baik. Lagi sibuk Bu Kelly ya? Enggak Salah juga. lagi tapi. Akhirnya Gimana? bisa sampai di kantor KPU Sumatera Selatan di tengah kesibukan Bu Kelly. Terima kasih atas waktunya. Iya. Disempat-sempatin kalau Wima datang. Iya, terima kasih sekali karena kita tahu bahwa kalau KPU itu kan kerjanya banyak sekali, apalagi menjelang pilkada seperti ini ya Bu Kelly. Akhirnya bisa sampai di ruang ketua KPU. Banyak sekali ornamen-ornamen menarik. Memang kalau sentuhan wanita itu berbeda sepertinya. Kalau sentuhan wanita dalam politik seperti apa? Sama juga. Hampir sama. Sentuhan yang berbeda. Iya, Bu Kelly ngobrol-ngobrol ya, kalau selama ini kita tahu bahwa kiprah seorang Ibu Kelly ini sudah bukan sesuatu yang baru lagi karena memang dari tahun 2008 dulu sampai 2013, kemudian juga di 2018 sampai dengan 2023 ini periode yang saat ini sedang diemban. Sudah bukan barang baru lagi dunia politik di Sumatera Selatan ini untuk seorang Ibu Kelly. Seperti apa sih sebenarnya rasanya begitu? Rasanya ya, jadi saya langsung terjun berkecimpung di dunia politik. Dalam hal ini kami ini sebagai penyelenggara pemilu itu menjadi wasit. Ya, menjadi wasit politik di Sumatera Selatan. Jadi saya mulai di 2008 di periode pertama itu sampai 2013. Kemudian ada jeda 2014 sampai 2018. Saya tetap konsisten berkecimpung di dunia kepemiluan. Jadi di 2014 sampai 2016 itu saya menjadi konsultan di KPU Australia yang membantu keberlanjutan program Bridge. Namanya program Bridge itu Building Resources in Democracy, Governance and Election. Jadi itu bantuan dari PBB untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia. Jadi ada metode tertentu dan kebetulan saya menjadi salah satu accrediting fasilitatornya seperti itu. Nah, jadi selama 2 tahun saya mengelola program Bridge di Indonesia. Jadi keliling Indonesia menjadi konsultan yang memediasi antara KPU RI dan KPU Australia. Nah, jadi kita melakukan pendidikan terhadap penyelenggara pemilu sampai 2016 langsung maksudnya diserah terimakan secara utuh. Sebelum KPU Australia kembali ke Australia, tidak ada lagi perwakilan di Jakarta. Ya, jadi akhirnya serah terimanya kita. Jadi kita yang menjadi program manajernya. Jadi saya waktu itu kebetulan yang bersama saya itu Pak Ilham Saputra, anggota KPU RI yang sekarang. Jadi sempat jadi anak buah saya. jadi selama 2 tahun sampai serah terima. Nah, 2016 sampai 2018 sampai saya akhirnya terpilih lagi menjadi anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, itu juga saya menjalankan program Bridge di seluruh Indonesia. Jadi dengan anggaran KPU
daerah masing-masing. Kalau misalnya melihat bahwa memang sudah hampir lebih dari 15 tahun ya Bu Kelly ya sudah terjun di dunia katakanlah mengurusi perpolitikan walaupun tidak terjun ke dalam menjadi seorang politikus tapi mengurusi perpolitikan ini sudah lebih dari 15 tahun. Ini awalnya itu seperti apa sih hingga akhirnya Bu Kelly bisa kadung berkecimpung begitu di dunia perpolitikan ini? Gitu ya. Kayaknya itu mungkin yang pertama mungkin latar belakang ya, latar belakang pendidikan saya di FISIP, kemudian juga saya dulu suka berorganisasi. Ternyata pengalaman kita berorganisasi itu memberikan dampak yang sangat besar bagi saya untuk menjadi seorang penyelenggara pemilu dengan segala dinamika politik ya, berhubungan dengan partai politik, berhubungan dengan pemerintah, berhubungan dengan masyarakat pemilih, berhubungan dengan sesama penyelenggara yang kita harus menyelenggarakan pemilu itu dengan mandiri, dengan transparan, dengan profesional dan juga akuntabel. Berarti kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Nah, ini mengasah secara memang ini berproses. Konsistensi itu adalah salah satu hal yang membuat saya tetap berada di jalur ini. Jadi dari 2008 kemudian sampai 2013 dan di antara jeda saya tidak menjadi anggota KPU, saya menjadi fasilitator tetap untuk kepemiluan, kemudian kembali ke sini. Saya rasa itu sudah naluri yang membuat panggilan ya saya untuk kembali menjadi anggota KPU Sumatera Selatan. Jadi saya juga kepingin pelaksanaan pengembangan demokrasi di Sumatera Selatan itu secara perlahan-lahan memang meningkat. Tapi kalau melihat periode dulu 2008 ke 2013 kemudian sekarang 10 tahun kemudian 2018 ke 2023 seperti apa? Apakah ada yang berbeda begitu? Oh iya, tentu berbeda. Karena tanggung jawabnya berbeda. Di 2008-2013 saya menjadi anggota KPU, tetapi sekarang menjadi ketua KPU yang tanggung jawabnya lebih besar. Pada 2008-2013 saya membawahi divisi sama dengan sekarang sebenarnya, keuangan umum dan logistik. Nanti kita akan bahas lagi pemirsa seperti apa hal-hal yang mungkin selama ini kita tidak ketahui yang sudah dialami oleh Ibu Kelly Mariana selaku ketua KPU Sumatera Selatan. Untuk itu tetaplah bersama kami di Bukan Basa-Basi. Kami masih akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi, masih bersama narasumber saya hari ini Ibu Kelly Mariana, Ketua KPU Sumatera Selatan. Ibu Kelly, ini ruangan apa Ibu Kelly? Ini namanya ruangan display. Jadi di dalam sini ada bermacam-macam merchandise, buku-buku tentang kepemiluan, terus informasi tentang pemilu, ada sejarah pemilu, terus di sini juga ada siapa aja wali kota Palembang ya. Jadi semua di display di sini. Jadi menarik pernak-pernik pemilu itu bisa kita lihat begitu di sini ya Bu Kelly ya. Betul. Ini juga dari maskot seperti ya, itu ada ya. maskot. Maskot ini tidak hanya KPU Sumatera Selatan, tapi juga maskot dari KPU Kabupaten yang melaksanakan pilkada, seperti itu. Ini ada juga buku-buku tentang perpolitikan apa aja? Betul. Ya, buku tentang partisipasi pemilih, terus demokrasi, kemudian tentang infografik, ya buku-buku, kemudian pemilu di masa-masanya, jadi dari mulai pemilu pertama sampai 2019. Jadi memang di sini pengunjung itu bisa melihat apa saja yang berbeda, apa saja yang berubah per periode begitu mungkin ya Bu ya. Kemudian juga melihat seperti apa sejarah-sejarah sebelumnya yang sudah pernah ditorehkan. Termasuk sistem pemilu apa yang kita gunakan di Indonesia, seperti itu. Jadi edukasi politik juga bisa didapatkan di sini. Ya, jadi seringkali kita membuka, ini kita namakan Rumah Pintar Sriwijaya. Jadi siapapun, apakah itu anak TK, SD, SMP, SMA, sampai mahasiswa boleh datang ke sini dan masyarakat umum juga boleh datang ke sini untuk mendapatkan informasi tentang pemilu. Karena ini juga cukup detail, misalnya ini periode pemilu 2014, 1955 sampai 2014. Dari awal 1955. Iya, betul. Jadi bisa dipelajari juga di sini. Iya. Ya, Bu Kelly, ini juga menarik. Ibu seorang ketua KPU, kemudian juga sudah lama juga terjun di dunia politik. Pernah tidak merasa ada dipandang sebelah mata karena gender seorang wanita? Ya,
tentu pasti ada ya pengalaman dari panjangnya proses kita terlibat di dalam kepemiluan ini, menjadi anggota KPU dan sekarang menjadi ketua KPU. Masih ada orang-orang yang menyepelekan kita, ya masih ada ya, tentu kita tidak usah sebutkan, tetapi kita tunjukkan sebagai seorang perempuan bahwa kita mampu. Ya, jadi itu tekad saya, kalau misalnya diremehkan orang, kita tunjukkan bahwa kita mampu, kan bahkan lebih mampu dari mereka, seperti itu. Belum tentu seorang yang tidak semua laki-laki bisa menjabat sebagai ketua KPU. Gitu. Jadi saya yakinkan hati saya dan saya anggap itu selalu melihat itu sebagai koreksi bagi saya. Karena menjadi seorang ketua KPU itu juga bukan perihal yang mudah seperti itu ya. Apa ya ungkapan atau apa yang diterima Ibu Kelly yang mungkin menganggap bahwa kalau perempuan itu sebenarnya harusnya di bawah laki-laki begitu? Sebenarnya kita bukan ingin melebihi laki-laki. Jadi kesetaraan gender itu bahwa perempuan itu bisa atau memiliki kemampuan yang sama dengan lelaki. Tentu ada kodrat yang tidak bisa kita pungkiri bahwa perempuan tetap membutuhkan lelaki sebagai pemimpinnya. Di rumah ada suami, seperti itu kan. Kemudian tetapi di dalam pekerjaan, di kantor, apakah itu di suatu daerah ataupun negara, sebenarnya perempuan itu juga bisa melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh laki-laki. Kalau berbicara tentang suami, kemudian juga keluarga, seperti apa dukungan terhadap karir seorang Ibu Kelly Mariana? Karena kita tahu kalau sudah terjun ke dunia mengurusi pemilu ini kan tidak tahu siang, malam, pagi, siang, sore, berhari-hari. Terkadang kita harus pergi keluar kota, seperti apa Ibu Kelly? Jadi komitmennya jadi sejak awal ya. Jadi setelah saya tentu meminta izin dengan suami, sebelum mendaftar pun saya sudah meminta izin, dan apa konsekuensi dari kalau seandainya saya terpilih. Jadi di KPU penyelenggara pemilu itu bekerja 7 kali 24 jam, terutama pada saat ada tahapan pemilu. Betul. Kalau tidak ada tahapan pemilu ya kita Sabtu Minggu tetap libur gitu ya. Nah, jadi izin suami atau dukungan suami itu sangat berarti bagi saya dan juga anak-anak. Jadi saya mempunyai anak ya 4, punya anak 4, 2 mempunyai usia yang agak relatif sama. Kemudian saya punya anak yang jauh jaraknya 7 tahun dari yang 7 atau 8 tahun dari yang kedua, dan kembar. Gitu ya. Jadi saya menjadi anggota KPU 2008 itu anak saya yang kecil ini baru TK. Jadi sekarang sudah kelas 2 SMA, nggak tahu-taunya sudah begitu. Dan saya meninggalkan mereka dari pagi, seperti itu. Waktu itu mereka baru umur 5 tahun. Tapi sesempatnya saya ingin menunjukkan bahwa walau sesibuk saya masih sempat memandikan anak saya, memasak makanan untuk mereka sebelum saya pergi. Kecuali kalau keluar kota ya. Jadi itu yang tekad saya bahwa saya tetap seorang ibu bagi anak-anak saya dan juga seorang istri bagi suami. Jadi mungkin karena apa yang saya lakukan itu dilihat suami saya, ya tanggung jawab saya sebagai seorang ibu dan istri juga tetap saya lakukan. Jadi apapun, sesibuk apapun saya atau di mana saya berada juga kita tetap berkomunikasi. Jadi memang keluarga itu menjadi kunci kesuksesan. Betul, nomor 1, nomor 1 sekali. Dan 2 anak saya sudah dewasa ya, jadi mereka sangat mengerti sekali dan mensupport sekali dan memberikan juga nasihat, bahkan misalnya mama harus berhati-hati. Jadi pada saat pemilu 2019 misalnya saya mempunyai tanggung jawab yang besar sebagai ketua KPU yang membawahi 17 KPU kabupaten kota, pelaksanaan pemilu di Sumatera Selatan. Itu banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang kalau orang tidak mengerti akan merasa berita-berita itu benar. Jadi anak-anak saya itu mendengarkan, membaca buku, membaca koran, juga menonton TV, berita-berita itu mereka selalu mengingatkan saya. Tapi tidak merasa ada yang hilang momen bersama keluarga? Oh enggak. Walaupun kami jauh ya, kayak sekarang anak saya ada yang di Magelang, ada yang di Jakarta, kemudian yang 2 di sini. Kami setiap Sabtu malam kami Zoom.
Atau paling tidak video call lah seperti gitu. itu ya. Dan kami menggunakan benar-benar waktu yang ketika kami bisa bersama, kami bersama berkumpul misalnya di satu tempat untuk hanya kadang-kadang cuma yang satu hanya bisa sebentar untuk hanya makan bersama seperti itu. Jadi memang keluarga itu adalah support yang paling penting dalam karir seorang Ibu Kelly Mariana. Benar. Iya, ini menarik juga ya Bu Kelly. Memang di ruangan ini tuh kalau dilihat semuanya penuh informasi, penuh informasi yang informatif begitu ya. Benar. Kemudian juga bisa diakses oleh masyarakat luar, bisa datang ke sini. Iya, bisa. Ini data yang terkini ya untuk pemilu 2019. Jadi berapa suara sah calon ini anggota DPD. Jadi ada di situ semua, kita bisa lihat jumlah suara yang suara sah yang mereka dapatkan per kabupaten kota di Sumatera Selatan. Iya, Bu Kelly, kita akan berbincang lagi tentunya mengenai seperti apa proses pemilu itu di Sumatera Selatan. Tapi kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami. Bukan basa-basi masih akan kembali sejenak berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-basi, masih bersama Ibu Kelly Mariana, Ketua KPU Sumatera Selatan. Bu Kelly, di belakang kita sudah ada maskot. Oh iya, ini maskot pemilu 2019. Maskot pemilu 2019 dan 2020 nantinya. Jadi kalau 2020 kan itu pilkada. Jadi pilkada itu masing-masing KPU kabupaten punya maskot sendiri begitu. Iya. Kalau menurut Bu Kelly sendiri sebenarnya untuk menjadi penyelenggara pemilu itu apa saja kriteria yang harus dimiliki begitu agar sistem demokrasi yang ingin kita raih itu tercapai? Ya. Jadi sebenarnya kalau penyelenggara pemilu itu sudah ada ini sendiri ya azas-azas penyelenggara pemilu yang memang harus kita miliki. Jadi salah satunya adalah bahwa kita itu harus bekerja dengan transparan, kemudian profesional, kemudian mandiri, bahwa kita tidak bisa tergantung dengan orang lain atau stakeholder atau partai ataupun yang lainnya. Kemudian juga kita harus efektif dan efisien, kemudian akuntabel. Jadi ada banyak azas-azas penyelenggara pemilu yang memang benar-benar kita harus dalami, yang harus kita memang tekuni sebagai penyelenggara pemilu. Tapi yang utama adalah transparan. Transparan, karena memang itu yang diharapkan ya begitu. Kemudian Bu Kelly, ini tantangannya kan berbeda nih kalau untuk pilkada di 2020 karena di saat pandemi kemudian juga kita sudah mengalami perubahan jadwal yang harusnya sudah dilaksanakan tahapannya kemudian akhirnya terpaksa dimundurkan Desember. Seperti apa perbedaannya nantinya? Tentu berbeda ya, karena kita akan melaksanakan pilkada ini di masa pandemi COVID-19. Jadi semua kegiatan dalam tahapan pemilihan serentak 2020 itu harus menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi aturannya juga berubah. Kemudian kita mulai lagi kemarin setelah munculnya Perpu nomor 2 tahun 2020, kemudian dikeluarkannya PKPU nomor 5 tahun 2020, dimulainya tahapan lanjutan setelah tertunda 3 bulan, dilanjutkan lagi tahapannya di 15 Juni kemarin. Dimulailah misalnya dengan verifikasi faktual calon perseorangan di 3 kabupaten. Itu semua harus memenuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Misalnya semua petugas PPS harus direpit. Kemudian mereka kan harus turun ke lapangan tuh, turun langsung menemui masyarakat pemilih. Mereka harus menggunakan sarung tangan, kemudian tentu masker, face shield, kemudian juga mereka tetap membawa dilengkapi dengan hand sanitizer. Jadi tahapannya tuh sama, kegiatan seperti apa yang kita lakukan, tetapi menerapkan menerapkan pencegahan COVID-19. Tapi kalau misalnya kita melihat sekarang itu dari sistem yang berbeda-beda, kemudian juga perubahan yang semakin kesini itu tentunya semakin kompleks begitu ya Bu Kelly ya. Sebenarnya masyarakat kita itu sudah cerdas belum sih berdemokrasi? Kalau kita lihat di tahun 2019, kita bisa melihat bahwa partisipasi pemilih kita lebih dari 80%. Yang target kita kan 77,5%, ternyata lebih dari 80%, sampai 82% di Sumatera Selatan, dan hampir di seluruh Indonesia itu di atas 80%. Jadi kalau kita lihat bahwa masyarakat Sumatera Selatan khususnya itu sudah sangat cerdas dalam melakukan pilihan. Jadi kami juga mengharapkan bahwa di Pilkada serentak 2020 di 7 kabupaten di
Sumatera Selatan itu di sini Mbak, di Ogan Ilir, Pali, Oku Selatan, Oku, terus juga Musirawas dan Musirawas Utara. Ini bahwa masyarakat pemilih itu sudah cerdas untuk memilih. Walaupun di masa pandemi KPU memberikan fasilitasi untuk penerapan pencegahan COVID, misalnya di TPS nanti akan disediakan sarung tangan untuk mencoblos, kemudian juga bagi masyarakat yang datang tidak menggunakan masker akan diberikan masker. Jadi perlindungan untuk munculnya penyakit COVID itu juga dilindungi oleh penyelenggara KPU. Jadi memang selain proses demokrasi yang berjalan, kemudian juga faktor kesehatan juga diutamakan. Betul. Begitu ya. Yang penting sehat dan selamat. Iya, karena memang yang penting sehat dan juga selamat, dan sistem demokrasi tetap berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama gitu. Kemudian yang paling katakanlah peluang, bukan juga kita sambil berjalan Ibu, yang menurut Ibu nantinya yang menjadi tugas besar bersama ini menghadapi 7 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pemilu kada serentak ini tantangannya seperti apa? Ya, tentu tantangannya sangat tidak bisa dikatakan sama ya, karena kita melaksanakan pilkada serentak di masa pandemi. Jadi tantangan besar itu bahwa benar-benar penyelenggara pemilu harus bisa melaksanakan tahapan pemilu itu sesuai dengan aturan, tetapi juga tetap menerapkan protokol penyebaran pencegahan COVID-19. Jadi itu tentu sangat berat karena tugasnya bertambah. Bagaimana kita bisa melaksanakan pemilu itu di 9 Desember 2020 itu tanpa menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Jadi itu tantangan yang sangat berat karena memerlukan orang yang sangat banyak, memerlukan lokasi yang banyak untuk bisa orang berkumpul. Jadi itu mempunyai risiko yang sangat berat, karena itulah keluar peraturan tentang protokol pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Apakah mungkin nantinya ada kemungkinan untuk perbedaan jam mencoblos begitu sehingga ini tidak ada kerumunan, atau skema apa yang mungkin nantinya akan dipersiapkan atau saat ini sudah dikaji, Bu? Ya, sebenarnya KPU sudah menetapkan bahwa kalau di undang-undang yang sebelumnya itu bahwa memang di pilkada itu maksimum satu TPS itu 500 orang. Kalau legislatif kan berbeda, maksimum 300 orang. Kalau pilkada memang selama ini 800. Tapi sekarang sudah ditetapkan di dalam PKPU bahwa satu TPS itu maksimum 500 orang. Nah, kemudian juga jam memang untuk sementara belum diganti bahwa mulai pukul 7 selesai pukul 13, tetapi setelah ada simulasi di KPU RI kemarin, kemungkinan besar karena ada penerapan COVID-19 ini menggunakan APD dan lain-lain, kemungkinan akan ada penambahan jam. Karena kemarin sudah disimulasi misalnya untuk memakai sarung tangan dan melepaskan membutuhkan waktu. Waktu yang lebih panjang lagi. Baik, Bu Geli, terakhir mungkin optimiskah semuanya bisa berjalan sesuai dengan tahapan, kemudian juga bisa menghasilkan kepala daerah pemimpin yang memang diharapkan masyarakat begitu? Ya, kalau saya sebagai Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan optimis pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 7 kabupaten di Sumatera Selatan itu akan berjalan lancar sesuai dengan tahapan dan jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU. Dan saya juga optimis tidak akan muncul chaos atau keresahan-keresahan yang berarti lah di 7 kabupaten ini. Kemudian juga saya juga belum mendengar berita-berita misalnya tentang kejadian-kejadian di tahapan sekarang ya yang membuat penyelenggara pemilu merasa susah untuk mengambil keputusan. Jadi tetapi dinamika itu pasti ada. Jadi di setiap pilkada itu pasti ada, di setiap apapun pemilunya itu pasti ada dinamika yang muncul yang kadang-kadang juga yang tidak kita duga. Nah, bukan tidak kita inginkan saja, tapi tidak kita duga sebelumnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan sih, ya lancar, tetap optimis dan lancar semua tahapan pilkada bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya Sumatera Selatan. Terima kasih sekali Bu Geli sudah saya sita waktunya bersama teman-teman hari ini dalam Bukan Basa-Basi. Semoga sehat selalu, semoga tetap sehat selama pandemi ini, dan juga tentunya
nantinya proses tahapan pilkada yang ada di Sumatera Selatan berjalan dengan lancar. Amin. Ya pemirsa, demikian bukan basa-basi kali ini. Akhirnya saya Wi Maestro Sam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya dan wassalamualaikum.